weird because generally. Dalam perjalanan kembali ke pangkalan, ketika agen Mitchell sedang melintas dari depan markas polisi, tiba-tiba terjadi ledakan bom mobil yang dilakukan oleh kelompok Taliban untuk menyerang markas polisi. Agen Mitchell, Sersan Rian, dan Walid pun terkena imbasnya. Setelah menghubungi pos komando, mereka diperintahkan meninggalkan tempat itu dan pergi ke camp terdekat untuk meminta bantuan. Namun Taliban menyerang mereka. Clear, let's go. RPG! Yeah, good. Hey, can you shoot? Me? Turn your 1 o'clock. Target down, go! I'm good. Move him. Setelah bertahan dari serangan Taliban, Haji kemudian datang menyelamatkan dan membawa mereka pergi dari tempat itu. Di scene selanjutnya, agen Mitchell dan Haji membahas apa penyebab munculnya si hantu. Namun, untuk memastikan siapa tetua itu sebenarnya, Mitchell memerintahkan Haji untuk mencari data-data pemilik tanah dan identitas asli tetua tersebut di kantor administrasi Tazkirah. Haji menemukan fakta bahwa tanah tempat tetua itu tinggal ternyata merupakan tanah milik Bashir Khan yang merupakan sekutu Kanada. Di samping itu, agen Mitchell memeriksa rekaman pemboman artileri terhadap pasukan Taliban di sebuah ladang desa Haji Baba yang ternyata milik Bashir Khan. Di sisi lain tampak Kapten Bowman yang ternyata sedang mengandung seorang bayi, di mana saat cuti di Siprus dia melakukan hubungan rahasia dengan Sersan Rian. Selanjutnya di markas lokal, agen Mitchell, Sersan Rian, dan Haji membahas fakta-fakta yang didapat mengenai si hantu. Agen Mitchell menanyakan kepada Rian sebuah serangan beberapa waktu lalu di wilayah Haji Baba, di mana sebuah ladang yang ternyata milik Bashir Khan terpaksa dibombardir oleh artileri dan pesawat tempur pasukan keamanan internasional untuk menyerang beberapa pasukan Taliban yang melintasi ladang tersebut. Di mana orang-orang yang tinggal di desa dekat ladang itu ternyata merupakan para petani yang dipekerjakan oleh Bashir Khan. Alhasil, para petani mengalami gagal panen. Sementara, mereka harus membayarkan uang persepuluhan sebesar $5.000 kepada Bashir Khan. We looking at this farmer. Kemudian Haji menjelaskan bahwa salah satu petani itu adalah Abdul Malik, yang merupakan anak dari singa padang gurun yaitu Haji Malik, seorang mujahidin yang dulunya sangat dikagumi Taliban. Dan ternyata jelas maksud kemunculan Haji Malik sendiri ialah untuk meminta kehormatan keluarganya dengan Bashir Khan yang memperbudak anaknya menjadi seorang petani. Padahal Bashir Khan dulunya adalah anak buah Haji Malik. Setelah jelas mengetahui hal ini, agen Mitchell menginginkan tetua tersebut bekerja sama dengannya dalam menyelesaikan jalur Haina. Mitchell kemudian meminta Sersan Rian mengawasi tempat tinggal keluarga Haji Malik di hari penyetoran petani untuk Bashir Khan. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Sersan Rian memerintahkan pasukan penembak jitu mengawasi tempat tinggal keluarga Haji Malik dari atas bukit. Kemudian, tampak Haji Malik yang akan pergi dan berpamitan dengan anaknya yaitu Abdul Malik. Tak berselang lama, Bashir Khan tampak mendatangi tempat itu. Tampak dia dikawal oleh beberapa pasukan Taliban. Dan ternyata, selama ini Bashir memang bekerja sama dengan Taliban untuk mengkhianati koalisi Kanada dalam pembangunan jalur Haina. Kemudian, Bashir memerintahkan orang-orang Taliban untuk menagih uang $5.000 kepada Abdul Malik. Karena tidak memiliki uang untuk membayarnya, Bashir menculik anak perempuan Abdul Malik sebagai gantinya. Negative. Di samping itu, Mitchell memerintahkan para penembak jitu agar tidak melakukan tindakan represif karena tidak ada ditemukannya ancaman. Namun, hal itu membuat Sersan Rian kesal kepada Mitchell karena membiarkan anak-anak perempuan itu diculik. Kemudian Mitchell pun menjelaskan bahwa situasi dan kondisi memang tidak memungkinkan untuk melakukan tembakan terhadap Bashir, dan dia memiliki rencana lain untuk menjatuhkan Bashir Khan. Agen Mitchell menceritakan bahwa dulunya Bashir Khan merupakan anak buah Haji Malik, di mana ketika helikopter Rusia terjatuh, Bashir memperkosa salah satu pilotnya. Akibatnya, Haji Malik mempermalukannya di depan para mujahidin. Hal itulah yang membuat munculnya pembalasan dendam berkelanjutan antara Bashir dan Haji Malik. Namun, Bashir memang merupakan orang jahat yang harus ditumbangkan.
dan cara satu-satunya ialah mempertemukan mereka berdua. Security at the ceremonies. Kemudian, agen Mitchell dan rekannya Haji memberitahu Sersan Ryan soal rencana untuk mempertemukan Basir Khan dan Haji Malik di kedua tempat berbeda namun di waktu yang sama, yaitu di acara peresmian Jalur Haina dan Rumah Perlindungan, di mana jika mereka menghadiri peresmian Jalur Haina, maka bisa dipastikan mereka sama-sama memiliki kepentingan politik. Sementara, jika mereka bertemu di Rumah Perlindungan, maka jelas Haji Malik dan Basir memiliki kepentingan pribadi. Di sini selanjutnya, tampak Haji Malik di suatu tempat mendapat telepon dari putranya bahwa cucu perempuannya telah diculik oleh Basir Khan. Dia pun memerintahkan beberapa anak buahnya untuk menculik Karim putra Basir saat itu juga. That's it. Keesokan harinya, Basir mendapat laporan bahwa putranya telah diculik oleh kelompok Haji Malik. Dan inilah yang membuat urusan Haji Malik dan Basir menjadi urusan pribadi. Di samping itu, Ryan menemui Kapten Bowman. Bowman memberitahu bahwa dirinya sedang mengandung seorang bayi. Kemudian Ryan melamarnya. Namun, mereka tetap merahasiakan hubungan mereka sampai misi di pangkalan tersebut selesai. Di scene selanjutnya, pimpinan militer Jenderal Hillman mengadakan pertemuan dengan agen Mitchell dan mendesaknya untuk menyelesaikan operasi Jalur Haina yang selalu dihalangi oleh para pemberontak yang tak lain selama ini didalangi oleh Basir Khan. Setelah itu, Mitchell mengadakan pertemuan dengan Haji Malik di Rumah Perlindungan dengan maksud mengundangnya untuk menghadiri peresmian Jalur Haina sebagai tetua desa. Kemudian, Mitchell memberikannya uang tunai sebesar $5.000 karena dia tahu bahwa uang itu akan digunakan untuk menebus cucunya dari Basir Khan sebagai maksud dari rencana Mitchell jika nantinya mereka bertemu. Singkat cerita, di hari peresmian Jalur Haina, para pasukan militer Kanada membuat persiapannya. This is gonna play out. Oh, hard to say. Sementara, regu penembak jitu di bawah pimpinan Ryan telah berada di posisi bukit untuk mengawasi dua lokasi yang sebelumnya sudah direncanakan oleh Mitchell dan Ryan, yaitu lokasi acara peresmian Jalur Haina dan lokasi Rumah Perlindungan. Di sisi lain, Rillman berada di lokasi acara peresmian Jalur Haina dan menunggu kedatangan Basir Khan. Tak berselang lama, para penembak jitu melihat rombongan Basir yang justru pergi menuju Rumah Perlindungan untuk menemui Haji Malik, di mana tanpa diketahui sebelumnya, Basir dan Haji Malik telah sepakat untuk mengadakan pertemuan di Rumah Perlindungan. Directionist. 6 convoy has stopped, over. 3-9. We have a trap. 3 signal. Basir kemudian keluar dari mobilnya dan memanggil Malik. Malik kemudian keluar dan menanyakan maksud Basir yang telah menculik cucunya, yang merupakan suatu hinaan besar baginya. Basir menjelaskan kalau putranya memiliki hutang sebesar $5.000 kepadanya. Oleh karena itu dia menculik cucunya. Kemudian Malik memberikan $5.000 uang tunai untuk membayar hutang putranya dan meminta agar cucunya dilepaskan. Namun sayangnya, Basir telah menjual cucunya dan tidak bisa mengembalikan cucunya lagi. Basir kemudian meminta agar putranya dikembalikan. Namun, secara mengejutkan Malik mengeluarkan kepala putra Basir yaitu Karim dari sebuah kantong tas yang ternyata telah dipenggal oleh Malik. Di samping itu, Mitchell terkejut karena rencananya tidak sesuai ekspektasinya. What is BDK doing? Kemudian, Basir yang marah menodongkan pistol ke arah Malik. Hal ini membuat para penembak jitu mulai panik dan bersiap untuk menembak Basir. Namun, Mitchell memerintahkan agar para penembak jitu menahan tembakannya. Agen Mitchell memberitahu bahwa itulah yang diinginkan oleh Haji Malik, yaitu untuk menyelesaikan masalah pribadinya. Mitchell mengetahui bahwa si hantu ingin mati karena tidak memiliki apa-apa lagi untuk ditinggali dan hanya ingin membalas dendam cucunya yang dianggap hilang selamanya. Namun karena melihat adanya ancaman terhadap warga lokal, Ryan terpaksa menghiraukan agen Mitchell dan menembak Basir tepat di lehernya, hingga Basir pun tewas seketika di depan Malik. Mitchell kemudian marah kepada Ryan dan mengatakan bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Setelah itu para pasukan penembak jitu pun turun untuk evakuasi penjemputan. Kemudian si hantu tiba-tiba berada di belakang mereka dan seketika seorang prajurit tertembak di bagian wajah hingga tewas. Think it might be more complicated than that. Could possibly. Di mana puluhan gerilyawan Taliban tiba-tiba menembaki mereka, termasuk Haji Malik.
Mereka pun menghubungi pos komando untuk meminta bantuan unit reaksi cepat. Sayangnya, bantuan baru bisa tiba dalam waktu 30 menit. Mereka pun harus bertahan hingga bantuan tiba. Back to Exfil 999 attack. Oh, you're gonna have to hang in there. Cover in! A civilian under our protection. Leave him. Never! Let's go! Go! Get to the door! Karena dikepung dari berbagai arah, mereka mencoba berlindung dan berlari ke sebuah bangunan kosong. Hingga akhirnya hanya sersan Rian dan Haji Malik yang masih bertahan dari serangan. Alpha 6-6. Points. Karena situasi yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk evakuasi, dalam keadaan terluka parah, sersan Rian terpaksa meminta pos komando menembakkan artileri ke arah lokasinya untuk melenyapkan seluruh musuh dan bahkan dirinya sendiri. Tampak kekasih sersan Rian yaitu Kapten Bowman mencoba menghalaunya namun gagal. Perintah artileri pun diizinkan untuk melenyapkan seluruh musuh. Sesaat sebelum artileri ditembakkan, Rian memberitahu Haji Malik bahwa dirinya akan menjadi seorang ayah, dan Malik pun memahami apa yang dikatakan oleh Rian. Beberapa saat kemudian, peluru artileri menghantam tempat itu dan melenyapkan Rian, si hantu dan seluruh pasukan Taliban di sekitar mereka. This is 6-6. Rena. I'm sorry, baby. Sementara itu, pasukan Kanada berhasil menemukan lokasi penyekapan anak-anak Afghanistan, termasuk cucu Haji Malik, berkat informasi intelijen yang didapat dari Haji rekan Agent Mitchell. Setelah itu, Haji memutuskan untuk kembali ke Kabul. Film diakhiri dengan upacara pengangkatan untuk Sersan Rian Sanders dan timnya. Setelah itu, tampak Abdul Malik dan anak-anaknya memberikan penghormatan terakhir di pemakaman ayahnya, yaitu Haji Malik si singa padang pasir, dan film pun selesai.